Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadatul Ulfia. Saya mahasiswa program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Hari ini saya akan memaparkan salah satu jurnal tentang identifikasi intensitas dan prevalensi endoparasit pada ikan bawal bintang Thrasinotus blausi di lokasi budidaya Kota Tanjung Pinang. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah aquaculture. Sebelum memaparkan bagaimana sih hasil jurnal dari identifikasi ini, kita akan mengetahui dulu apa sih itu ikan bawal. Jadi ikan bawal itu, khususnya ikan bawal bintang, ini merupakan salah satu ikan ya introduksi dari luar negeri yang berasal dari Taiwan. Jadi pembudidayaannya di Indonesia itu baru-baru aja sih, sekitar tahun 2007. Dan walaupun ikan ini adalah ikan jenis pemakan segalanya atau omnivora, tapi dalam perawatannya juga cukup rumit. Kenapa? Karena pemberian pakan dapat membawa parasit, baik itu endoparasit maupun ektoparasit pada ikan ini. Jadi salah satu kota yang telah membudidayakan ikan bawal ini adalah Kota Tanjung Pinang. Jadi pada penelitian ini dilakukan pada 3 daerah atau 3 sampel yang dilakukan, dan setiap daerah atau sampel itu diambil 30 ekor ikan. Jadi pada ketiga lokasi ini yang paling parah atau banyak parasit yang ditemukan itu pada sampel yang ketiga, karena lokasi 1 dan 2 itu intensitas parasitnya itu sangat rendah. Kenapa? Karena kondisi atau wadah budidaya yang selalu dibersihkan setiap bulannya. Jadi perawatan yang mereka lakukan dari pakan sampai membersihkan itu rajin dilakukan atau rutin dilakukan, sehingga hanya 1 parasit yang ditemukan. Sedangkan pada sampel yang ketiga atau lokasi yang ketiga itu ditemukan 9 parasit. Namun parasit yang pertama itu ada Dragenus. Jadi Dragenus ini adalah salah satu parasit bentuk cacing pipih. Jadi dia itu merupakan cacing dengan siklus hidup yang kompleks, dan dia hidup itu di lambung, gonad, kanal, dan juga faring. Yang kedua itu ada Lecithoserum. Jadi dia ini hidupnya itu di lambung. Dia memiliki alat hisap, ukurannya tuh 2 kali lebih besar, dan berada di samping, kemudian memiliki garis usus, tubuhnya itu transparan, dan ini adalah endoparasit yang paling banyak ditemukan. Yang ketiga itu ada Gorgobinsus sp. Jadi ini adalah salah satu parasit yang ciri-cirinya dia itu unik. Dia itu memiliki belalai yang berbentuk huruf C. Selanjutnya itu ada Ornithonisus sp. Jadi ini adalah parasit ektoparasit. Dia bukan hanya hidup pada ikan, tapi dia hidup pada macam-macam hewan. Dia ini adalah salah satu parasit yang menyerang pertumbuhan, reproduksi, dan juga kelangsungan hidup jangka panjang pada hewan. Dan yang terakhir itu ada Camelanus sp. Jadi Camelanus sp ini adalah parasit yang non-host spesifik. Kenapa non-host spesifik? Jadi dia itu hidup di berbagai jenis ikan di perairan, dan dia endoparasit yang bersifat permanen, dan dia itu merusak bagian anus atau pencernaan. Jadi berdasarkan hasil dari penelitian jurnal ini, dapat diketahui bahwa pada Kota Tanjung Pinang ini ada 5 parasit yang ditemukan. Jadi tingkat intensitas endoparasit di Kota Tanjung Pinang itu menunjukkan angka 11. Jadi artinya intensitasnya itu masih sedang, sedangkan nilai prevalensinya itu sebesar 12%, yang menunjukkan tingkat invasi endoparasitnya sering. Jadi mungkin dengan ini parasit atau virus yang ditemukan ini dapat teratasi. Oke, cuma ini yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.